Shalom alaihim Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini sebagai hari baru pemberian Tuhan. Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, keselamatan di tengah segala keberadaan hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera. Memasuki hari ini, Kamis 22 September 2022, dengan penghayatan iman yang tertuju kepada Tuhan melalui Radio Petra pada gelombang 105.7 FM. Kita semua disemangati dengan semboyan, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Maka kita akan bersama menghayati sabda Tuhan dari kitab Kejadian 25 ayat 21 dengan tema Iskak dan kesetiaan Allah. Namun saya akan membacakannya mulai dari ayat 19 sampai dengan 24. Sabda yang kiranya boleh menyemangati kita untuk meyakini kelangsungan berkat Tuhan, dan melalui Radio Petra 105.7 FM bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Kiranya kita semuanya semakin diteguhkan untuk menghayati kasih karunia Tuhan kepada umat manusia, karena kesetiaan Tuhan yang begitu agung dan mulia untuk manusia. Namun sebelumnya, mari kita mohon kelangsungan berkat Tuhan di dalam doa, agar dengan demikian kita beroleh berkat untuk dimengertikan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu. Anugerah kasih-Mu menolong kami, Engkau perkenankan memasuki hari baru pemberian Tuhan. Dan kami hendak mengawali dengan kehidupan spiritualitas yang terus kami arahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan hadir dalam kehidupan kami melalui sapaan sabda, yang kiranya boleh menolong kami untuk berpedoman pada kebenaran apa yang Tuhan kehendaki berdasarkan kesaksian sabda Tuhan. Roh Kudus akan menolong hamba-Mu dan juga setiap para pendengar Radio Petra FM dimanapun berada. Kiranya segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan menolong kami sekalian untuk mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan kebenaran sabda-Mu. Roh Kudus pula yang akan menolong kami melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami sekalian Tuhan, berkati Radio Petra FM, bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kami beroleh berkat melalui renungan embun pagi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kelangsungan berkat Tuhan dalam doa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, setelah kita berdoa, mari kita mendengar dan menghayati atau membaca dan menghayati firman Tuhan dalam renungan embun pagi saat ini melalui kesaksian kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan 24, dan natsnya ada pada ayat 21. Inilah riwayat keturunan Iskak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Iskak, dan Iskak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Iskak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain,
dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, memetik hikmahnya, dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap manusia memiliki keinginan. Ada keinginan yang bisa segera terpenuhi. Ada keinginan yang tidak terpenuhi atau tidak terwujud. Ada keinginan yang terwujud memerlukan proses waktu yang lama. Ada keinginan yang terwujud tetapi yang diterima berbeda dari apa yang diinginkan. Inilah yang ada dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tema pada saat ini dalam renungan embun pagi adalah Ishak dan kesetiaan Allah. Hal pertama yang tidak saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian para sahabat Petra, tentang sikap Ishak. Ketika memiliki keinginan dan keinginan belum dapat terwujud, yang dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana nilai keimanannya menghadapi apa yang diinginkan namun belum memperoleh. Ia mau menghampiri Tuhan, mengungkapkan permohonannya kepada Tuhan. Dan tentu saja ini juga menandaskan tentang bagaimana cara Ishak mengungkapkan relasi dan komunikasinya hanya kepada Tuhan untuk orang yang dikasihinya, yakni Ribka, istrinya. Namun dalam bacaan ini juga kita akan melihat bagaimana reaksi atau respon dari Ribka ketika di dalam apa yang didoakan oleh Ishak, Tuhan mengabulkannya. Namun realitasnya ternyata berbeda dengan apa yang diinginkan. Memang benar bahwa Tuhan menghadirkan janin yang ada dalam kandungan atau rahim Ribka, sehingga tidak lagi disebut sebagai perempuan mandul. Ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah tentang Tuhan yang setia mendengarkan dan memenuhi apa yang diinginkan umat manusia. Dalam hal ini adalah Ishak dan Ribka. Namun ketika apa yang diberikan Tuhan berbeda dengan keinginan yang ada dalam pemikiran Ribka, karena ada dua anak kembar di dalam kandungannya dan posisinya saling bertolak. Artinya dalam bahasa Jawa, ungkur-ungkuran, pasti terbayang bagaimana kesulitan kalau nanti melahirkan. Dan juga terbayang bagaimana posisi janin yang saling bertolak itu kalau dilahirkan. Kecil kemungkinan untuk hidup, barangkali ini yang dipikirkan oleh Ribka. Maka sampailah dia pada satu pemikiran diungkapkan dalam apa yang ia katakan, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Respon atas apa yang Tuhan berikan nampak disikapi dengan keputusasaan. Tetapi ada hal baik juga yang diungkapkan dalam kitab Kejadian 25 ini. Sekalipun demikian ternyata Ribka di tengah keputusasaannya, ia mau meminta petunjuk kepada Tuhan. Respon bisa berbeda,
Tetapi cara kemudian merespon apa yang dinyatakan Tuhan bagi Iskak dan bagi Ribka adalah tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Dan hal yang luar biasa dari Ribka ini adalah ketika dia putus asa, dia tidak meninggalkan kenyataan atau tidak lari dari kenyataan. Ini adalah hal yang baik sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal pertama yang boleh saya katakan, saya sampaikan adalah bagaimanapun juga di dalam proses manusia mengungkapkan keinginannya kepada Tuhan dengan berdoa adalah satu teladan yang luar biasa. Manusia bisa mengungkapkan komunikasi di dalam isi hatinya kepada Tuhan ketimbang orang lari dari kenyataan ketika keinginan ini berbeda dengan apa yang dikehendaki. Sementara Tuhan sudah menyatakan apa yang diinginkan oleh manusia. Nah, hikmat yang kedua, di dalam apa yang diungkap oleh manusia dengan keinginannya, Tuhan tetap memberikan apa yang diinginkan manusia. Meskipun berbeda dengan apa yang diinginkan manusia, ini adalah otoritas dari Tuhan. Namun yang pasti bisa kita pelajari dari hikmat Tuhan ini adalah Tuhan sudah menyatakan janjinya. Dan janji Tuhan ini adalah keinginan dari Iskak yang memohon kepada Tuhan akan memberkati Ribka, memberikan keturunan. Tuhan memberikan, meskipun berbeda dengan apa yang diinginkan oleh manusia, oleh Iskak, oleh Ribka. Meski demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap akan ada janji Tuhan yang Tuhan sertakan sebagai bukti bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh terhadap apa yang sudah Tuhan nyatakan. Tuhan menyatakan janji setianya karena dari Iskak dan Ribka akan lahir bangsa besar. Dan bukankah ini juga menjadi tanda kesetiaan Tuhan ketika sudah berjanji kepada Abraham, ayahanda dari Iskak, yang juga pada umur, bahkan pada umur yang sepuh, Tuhan memberikan keturunan kepada Sarah, ibunda dari Iskak. Sekalipun, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun berbeda dengan apa yang diinginkan manusia, Tuhan tetap memberi. Dan ketika Tuhan memberi akan ada proses sesuai dengan otoritas Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini akan menjadi batu uji seterusnya bagi manusia. Apakah sekalipun berbeda dengan keinginan dari manusia, manusia tetap mau percaya kepada Tuhan. Manusia mau tetap setia kepada Tuhan. Manusia masih mau mengikat janji setia manusia kepada Tuhan. Sebab Tuhan tetap setia kepada manusia, dan janji inilah yang saya rasa perlu untuk terus diingat. Dan juga kita harus ingat tentang janji setia Tuhan. Tidak akan pernah berhenti. Bukankah ada lagu pujian, lagu rohani populer, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Tuhan akan setia dengan janjinya menyertai manusia. Saya rasa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki keinginan dan kita menyampaikan keinginan ini kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawab sekalipun berbeda, namun pasti akan ada hikmat Tuhan dan tanda penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita sekalian bisa merasakan dan melihat serta berkomitmen untuk Tuhan adalah pribadi yang setia dengan janjinya. Tuhan adalah pribadi yang setia meneguhkan manusia dan tidak akan pernah ditinggalkannya. Bukankah kita selalu ingat bahwa Tuhan adalah Sang Immanuel, hadir dalam diri Yesus Kristus, yang oleh karenanya kita senantiasa merasakan penyertaan Tuhan, sebab Tuhan adalah yang beserta dengan kita sekalian. Semoga pagi ini kita diteguhkan oleh semangat firman Tuhan, sehingga kita memiliki semangat juga untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur atas berkat penyertaan Tuhan sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera dan kesukacitaan karena Tuhan meneguhkan kami dengan sabda Tuhan. Kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja untuk menolong kami terus dapat melaksanakan tugas kewajiban dengan mengandalkan Tuhan yang penuh dengan kasih, setia, dan rahmat. Oleh karena itu Tuhan, perkenankan kami pada kesempatan pagi ini. Mohon kelangsungan berkat Tuhan untuk setiap tugas kewajiban yang akan kami laksanakan. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan rumah tangga. Kami mohon berkat-Mu untuk para orang tua, baik yang sendiri maupun masih bersama sebagai suami istri, orang tua warga dewasa maupun yang sudah adiuswo. Berkati Tuhan di dalam kami melaksanakan tugas kewajiban. Mampukan sebagai para orang tua mewujudkan kasih setia Tuhan menjadi pengantara berkat dengan doa, restu, tutut, dan keteladanan untuk seluruh anggota keluarga baik yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah, bahkan yang berada di tempat jauh. Berkati Tuhan dari anak yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Di dalam setiap kesempatan yang dilakukan kiranya boleh menyemangati para orang tua untuk tiada henti terus menyatakan kasih-Nya sebagai pengantar berkat Tuhan. Sekalipun mungkin berbeda dengan apa yang direspon oleh anak-anak, namun orang tua akan terus menjadi pribadi yang kuat dan tegar bagi seluruh anggota keluarga. Baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, purna tugas, wirausaha, maupun hal baik yang terus dilakukan oleh para orang tua dengan cucuran keringat, cucuran air mata yang tiada henti demi kelangsungan kehidupan keluarga. Berkati dengan kekuatan kesehatan khususnya bagi para kasepuhan. Kiranya dengan iman yang kuat menjalankan tugas kewajiban sebagai para orang tua dengan merasakan kasih setia dari Tuhan. Begitu pula untuk anak cucu anggota keluarga, baik yang dipersiapkan orang tua dengan belajar, sampai pada tahap berproses untuk membangun rumah tangga, untuk bekerja, ataupun berwirausaha. Tuhan berkati di dalam setiap rencana apapun yang dilakukan, agar menjadi generasi yang berkualitas dengan iman dan ilmu maupun kesempatan berkarya, berkreativitas, bekerja, berwirausaha. Berkati Tuhan. Mampukan menjadi keluarga yang rukun, damai, sejahtera berdasarkan kasih setia Tuhan dapat diwujud nyatakan hal baik dalam kehidupan rumah tangga. Menjadi pribadi-pribadi yang tangguh untuk Tuhan anugerahkan damai sejahtera. Sehingga dengan demikian seluruh anggota keluarga menaikkan puji kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi anak cucu dapat menghargai para orang tua dengan kebaikan, dengan kesetiaan. Jadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan melalui para orang tua. Sehingga dengan demikian relasi antar orang tua anak, cucu anak orang tua ataupun keluarga besar, hal baik terus dapat diwujud nyatakan. Kami serahkan rencana-rencana ke depan dari apa yang akan dilaksanakan oleh keluarga, senantiasa ada di dalam naungan rahmat Tuhan. Kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan untuk hal baik yang dapat diwujud nyatakan oleh setiap pribadi di dalam melaksanakan tugas amanat agung dari Tuhan jadi garam terang
dan juga kiranya berjalan senantiasa sesuai dengan kebenaran yang Tuhan anugerahkan, terlebih mengandalkan sabda Tuhan dan hal baik. Untuk setiap tugas kewajiban yang dilaksanakan, kiranya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, namun senantiasa lurus kepada Tuhan, hingga menjadi pribadi-pribadi yang Engkau bentuk di dalam hal baik untuk kebaikan, diberkati untuk memberkati. Kami mau serahkan apa yang dipergumulan masing-masing anggota keluarga ataupun masing-masing pribadi, siapapun kami Tuhan, untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Baik di dalam kehidupan rumah tangga, perekonomian, pekerjaan, relasi dengan sesama, kebutuhan yang diupayakan, terus kiranya mengandalkan Tuhan. Yang sedang bergumul dengan kondisi sakit, Tuhan berkati. Ada banyak saudara kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan, baik pemulihan, perawatan di rumah, maupun juga perawatan di rumah sakit, di antaranya Bapak Heru Basuki, warga GKJ Ambarukmo, yang ada dalam perawatan di rumah sakit Sarjito. Tuhan berkati, didukung istri dan anak-anak, maupun keluarga besar. Tuhan berkati juga senantiasa kemurahan Tuhan bersama dengan keluarga kekasih kami, untuk Tuhan berikan pemulihan kekuatan kesehatan. Berkati dengan biaya yang diperlukan, dan juga dokter, perawat, obat, ataupun sarana medis yang dipergunakan. Tuhan berkati senantiasa. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan juga gereja-gereja di dalam melaksanakan tugas gerejawi. Tuhan naungi juga dengan kasih dan rahmat lembaga-lembaga Kristiani, baik pendidikan, kesehatan, ataupun hal lain yang dilakukan dalam sosial kemasyarakatan. Berkati Tuhan. Di tengah situasi keadaan yang ada sekarang ini, kiranya gereja-gereja melalui lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, instansi-instansi dapat mewujudkan hal baik untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan ini menjadi terberkati, merasakan damai dan sejahtera dari Tuhan karena kasih Tuhan yang boleh dinyatakan. Berkati pula bangsa dan negara kami Indonesia di dalam melaksanakan kewajiban oleh pemerintahan yang menyelenggarakan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara kami. Di tengah hiruk pikuk suasana politik maupun situasi keadaan yang oleh karena oknum-oknum tertentu melakukan tindakan yang tidak benar, Tuhan sendiri telah berkeadilan terhadap mereka-mereka yang melakukan ketidakbenaran. Dan Tuhan memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami, memberkati wakil rakyat, memberkati pengusaha mitra pemerintah, sehingga semuanya boleh bersinergi di tengah kepercayaan dari masyarakat bangsa dan negara Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Tuhan Bapa di surga, tiada lupa juga kami mohon berkat-Mu untuk kelangsungan kehidupan manusia, untuk cinta lingkungan hidup. Di tengah perubahan iklim yang ada, kami sungguh meyakini kelangsungan berkat Tuhan menolong manusia untuk kembali berpikir tentang cinta lingkungan hidup. Demikian ya Tuhan, pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu. Melalui Radio Petra yang juga Tuhan berkati, kami meyakini kelangsungan berkat-Mu Tuhan, untuk hal baik untuk kami wujud nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Demi mengingat Engkau Tuhan yang setia, maka kami meyakini kesetiaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami dengan berkat Tuhan, dan kami juga mau menjadi pribadi-pribadi yang menghayati kesetiaan Tuhan untuk kami mau menjadi setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan bila terselip dosa dan kesalahan dalam kehidupan kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Amin. Demikian para sahabat Petra, hal yang dapat saya sampaikan di dalam renungan embun pagi saat ini bersama saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo. Tuhan memberkati kita sekalian, selamat beraktivitas, dan terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.